Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini kita kembali lagi di pelajaran PAI, yaitu Pendidikan Al-Islam. Tapi sebelumnya, kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kali ini akan belajar tentang kisah seorang nabi, yaitu tentang kisah Nabi Sholih alaihi salam. Sudah siap semuanya? Sebelumnya, mari kita simak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Sholih alaihi salam. Simak baik-baik ya. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kisah Nabi Sholih alaihi salam ini Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73. Hal ini sebagai pelajaran buat manusia-manusia setelahnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 73, Ustazah bacakan artinya, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti, yakni yang berkuasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dan membuat kerusakan. Baik, anak-anak yang solih-solihah semuanya, setelah kita mendengarkan dan membaca arti dari surat Al-A'raf ayat 73, di situ kita bisa melihat bahwa Nabi Sholih ini diutus oleh Allah kepada kaum yang memang sudah tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Sholih ini bernama kaum Samud. Kaum Samud ini keberadaannya setelah kaum 'Ad. Ya, jadi setelah kaum Nabi Hud. Kaum Samud ini tinggal di negeri Hijr. Negeri Hijr ini terletak antara Madinah dan Syria. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat dan kepandaian kepada kaum Nabi Sholih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang banyak sekali kepada kaum Samud ini, yaitu berupa kebun yang subur dengan buah-buahan yang lebat. Jadi satu pohon buah kurma itu memiliki buah-buahan yang sangat lebat. Kemudian ternak yang begitu banyaknya, dan juga mata air yang mengalir dengan deras. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga memberikan kepandaian kepada kaum Samud, yaitu dapat membuat rumah dan istana yang megah dari batu. Karena tempat tinggal kaum Samud ini adalah gunung berbatu, maka Allah memberi kepandaian kepada kaum Samud ini untuk memahat istana-istana yang megah dari batu-batuan yang Allah miliki.
Setelah kita tahu bahwa rahmat dan kepandaian yang Allah berikan kepada kaum Samud ini begitu luar biasa, namun ada sifat dan sikap kaum Samud yang harus kita ketahui dan menjadikan pelajaran buat kita semuanya, yaitu kaum Samud ini memiliki sifat yang sombong. Jadi kaum Samud ini bangga terhadap kepandaian yang Allah berikan kepadanya. Mereka berbangga atas apa yang mereka miliki, yaitu kebun-kebun yang lebat buahnya, kemudian ternak yang banyak, juga mata air yang mengalir jernih sehingga mereka sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud ini tidak mau menerima ajakan Nabi Shalih alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilih menyembah patung atau berhala. Jadi kaum Samud ini sudah melupakan agama yang dibawa oleh nabi sebelumnya, ya, yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, kaum Samud ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, yaitu golongan yang taat dan menerima ajakan Nabi Shalih alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu golongan yang menghina dan menentang ajakan Nabi Shalih alaihissalam, bahkan memusuhi Nabi Shalih alaihissalam dan merendahkan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Shalih alaihissalam terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shalih melihat kaumnya banyak sekali yang menentang ajakan Nabi Shalih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Nabi Shalih memohon kepada Allah agar diturunkan mukjizat sebagai bukti atas kenabiannya. Allah mengabulkan doa Nabi Shalih alaihissalam. Nabi Shalih kemudian berkata kepada kaumnya, "Inilah seekor unta betina yang kalian mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kalian juga memiliki giliran untuk mendapatkan air atau susu pada hari yang tertentu. Dan janganlah kalian sentuh atau sakiti unta betina itu dengan suatu kejahatan yang menyebabkan kalian akan ditimpa azab di hari yang besar." Jadi pada waktu itu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Shalih ini, yaitu berupa unta betina yang bisa diambil air dan susunya secara bergilir pada hari tertentu. Lantas, apa yang dilakukan kaum Samud ketika melihat mukjizat Nabi Shalih alaihissalam? Mereka tetap menentang ajaran Nabi Shalih alaihissalam. Bahkan mereka menyakiti unta betina yang sudah diberikan Nabi Shalih kepada mereka semuanya. Mereka menantang Nabi Shalih alaihissalam agar Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa suara yang keras mengguntur seperti sambaran petir. Insyaallah ya. Jadi mereka yang terkena azab Allah ini seperti rumput kering yang dikumpulkan, ya. Jadi negeri itu seperti rumput kering yang dikumpulkan karena mendengar suara yang keras sekali seperti sambaran petir. Baik, dari kisah Nabi Shalih alaihissalam ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu setiap orang yang durhaka dan menentang Allah Subhanahu wa taala akan menerima siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap orang yang beriman akan selamat. Sebagaimana pengikut Nabi Shalih yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu setiap nabi Allah pasti memiliki mukjizat sebagai bukti atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu
kita harus berhati-hati atas nikmat dan kekayaan yang Allah berikan agar kita tidak berlaku sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang memberikan kita semua nikmat dan juga kekayaan. Mengimani tentang kisah-kisah Nabi yang sudah tertuang di dalam Al-Quran dan juga bisa mengambil ibrah atau hikmah agar kita senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang sudah Allah berikan. Sekian dari Ustazah, tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.